Ada perempuan yang hidupnya terlihat sempurna dari luar, usaha membanggakan, anak-anak tumbuh berkembang. Tapi di balik itu semua ada malam-malam panjang yang dipenuhi dengan air mata. Saat pasangan yang kita harapkan menjadi tempat bersandar, tapi malah menjadi tempat ujian yang paling besar. Malam ini kita akan mendengar kisah dari perempuan tangguh yang memilih bertahan, bangkit, dan menang. Aku Gotan, Aku Anggi. Aku Nur. balik lagi di Banyak Kombur. Episode kali ini kita akan mendengar kisah yang mungkin sangat dekat dengan kehidupan banyak perempuan. Ya, tentang mimpi yang gak berjalan seharusnya ya. Dan mungkin tentang pernikahan yang gak sesuai yang kita inginkan. Iya. Tapi juga tentang keberhasilan membesarkan 3 orang anak hingga sukses. Ya, kita sudah bersama Umi Sabrina. Assalamualaikum. Apa kabar Umi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi Umi Sabrina ini adalah apa ya? CEO ya? CEO yang menyamar. Yang menyamar ya menjadi uhti-uhti. Iya. Buka cadar Aisyah. CEO dari Saf Travel ya, Mi? Ya benar. Saf Travel. Jadi Saf Travel ini apa Umi? Sabrina Al-Fikri. Oh, Panjangannya ya, Mi ya? Sabrina Al-Fikri. Ada nama Fikri juga di sini. Nah, travel ini Mi, apakah dia hanya perjalanan umroh atau ada wisata lain ke beberapa negara? Oh iya, jadi awalnya memang dia itu travel khusus umroh. Tapi lama-lama kita berkembang jadi travel jalan-jalan juga, study tour ya. Terus ada juga untuk pengurusan anak-anak yang sekolah ke luar negeri. Oh gitu. Berarti bisa bantu juga pembuatan visa, Mi? Bisa lah, kalau pengen mau kabur aja dulu. Kabur aja dulu ya, Mi. Iya, boleh, Kayaknya contoh boleh. sekarang gitu ya. Oh, boleh ya, udah pahit kali ya. Oke, Mi. Sekarang kan Umi ini udah lagi ngejalanin usaha travel ya, Mi. Iya, benar. Yang kalau dibilang cukup terkenal lah di Kota Medan ya, Mi ya. Sebelum kita ke travel nih ya, Mi. Ya. Mau tahu lah dulu cerita Umi waktu masa muda nih. Perjalanan Umi lah Masa nih. muda ya. Iya, sampai ke titik ini. Misalnya nih, sekarang kan usahanya berkembang ya, Mi. Apakah dulu tuh Umi pernah bercita-cita yang mau menjadi seorang pengusaha? Gitu. Jadi sebenarnya bukan cita-cita ya, tapi lebih ke diarahkan orang tua intinya ya, ke ibu, terutama ibu itu memang pengusaha kosmetik ya, jadi dia mengarahkan anaknya untuk menjadi pengusaha kosmetik juga. Gitu, didikannya hanya disuruh nih buka toko, jagain gitu. Awalnya begitu sih waktu sekolah dulu. Pewaris lah ya. Awalnya pewaris, akhirnya perintis. Awalnya pewaris ya, akhirnya perintis. Oh, berarti sebelum Saf ini Umi udah bisnis di kosmetik dulu. Sudah, karena dari orang tua awalnya. Tetapi akhirnya ya karena suatu masalah, problematika keluarga, akhirnya kita bangkit dari nol. Baru beralih ke si Saf tadi. Iya, Oke. itu sebenarnya dibawa oleh keterpaksaan sih ya. Keterpaksaan ya, Mi? Keterpaksaan. Yang membangun itu semua ya. Iya, benar. Karena memang semuanya harus terpaksa dulu ya. Iya, harus gila dan terpaksa sih. Harus gila ya. Gilanya dalam arti apa nih, Mi? Iya kan? Gilanya dalam tindakan sih ya. Tindakan, kemauan juga. Tapi ketika Umi disuruh menjalankan bisnis kosmetik itu, berarti dengan keterpaksaan juga? Atau? Ya awalnya memang nggak paham kan awalnya gitu. Tapi makinnya berjalan waktu itu orang tua mengajarkan untuk, nih kalian nih aku kasih nih lahannya ya kan. Nanti ada untungnya ambil. Jadi namanya anak-anak dulu sekolah, kalau ada uang kan kayaknya gimana ya, bisa beli Senang ya, baju senang. sendiri, Ya. bisa beli jajan sendiri. Jajanan udah paling heboh dulu, makan lontong tuh udah anak paling orang kaya. Pada zaman itu ya, Pada zaman sekolah dulu. Jadi itu memang didikan orang tua sih. Jadi
kita dari 4 bersaudara yang dididik untuk menjaga toko itu memang saya, yang anak nomor 4 yang paling kecil. Oh gitu. Karena kakak dan abang-abang saya pendidikannya kan keluar, nggak tinggal serumah. Nah terus kakak saya juga kutu buku ya, jadi dia gila belajar. Jadi mungkin ibu melihat, oh ini anakku yang paling kecil yang bisa gitu. Kayaknya ada bakat gitu ya, Mi. Sepertinya ya, Ada bakat atau nggak mau jauh-jauh juga? bisa jadi. Berarti dulu Karena waktu kecil, bontot. berarti dulu waktu kecil mainannya jualan-jualanan ya? Enggak juga. Itu zaman kita. Iya, kalau kami enggak. Jadi Rumi dari kelas SMP itu udah diajarin jual pastel sebenarnya. Oh, dari SMP ya, Mi. jadi Dibawa ke gorengan. sekolah gitu. Padahal pada saat itu orang tua kita mampu, ya udah punya semuanya, udah punya kendaraan, rumah. Tapi kita disuruh jualan pastel, modalnya balikin, untungnya diambil gitu. Oh, Jadi emang dididik, diajarin ya. jadi memang dididik itu untuk Pengusaha ya? enggak melawan rasa malu sih, lebih tepatnya. Benar. Melawan rasa malu. Karena anak-anak sekolah kan jarang ya, apalagi zaman now ya. Iya. Banyak kali rasa malunya, gengsi lah segala macam. betul, Mi, betul. Sementara kita disuruh bawa pastel pagi-pagi ke sekolah, Gorengan suruh ya. jualan. Gitu. Berarti nih staff ini terbentuknya setelah Umi berumah tangga? Iya, jadi staff ini memang diawali setelah berumah tangga dan punya anak ya. Jadi masa itu emang masa sulit ya. Kalau kita bilang masalah sulit, Umi nggak tahu lagi melihat ke belakang, yang jelas staff travel ini dibangun dari air mata lah ya. Karena keterpaksaan, semuanya memang karena keterpaksaan dan memaksa kita harus mencari uang untuk menafkahi anak. Berapa lama kira-kira itu Mi membangun staff ini pakai air mata? Kan lama tuh, setetes, 2 tetes. Iya kan? Iya betul. Iya. Jadi dari tahun 2009 sih sebenarnya. 2009 ya? 2009. Jadi Umi itu sebelum membuka bisnis sendiri itu pernah bekerja di salah satu perusahaan untuk memberikan pelayanan jasa lah ya di dalam bidang umroh. Jadi Umi banyak belajar juga di situ. Nah akhirnya memutuskan untuk membuka travel sendiri. Gitu. Nah diawali dari keluarga sih sebenarnya ya, keluarga. Tapi ternyata Umi tahu bahwasannya orang yang menghancurkan kita itu bukan orang lain, tapi memang orang terdekat. Keluarga? Iya, termasuk masih hubungan keluarga. Jadi memang bisnis ini kejam ya. Bisnis ini kejam, bahkan kita tidak bisa mempercayai siapapun. Ya, walaupun dia jidatnya hitam sekalipun, ketika dihadapkan dengan uang dia akan berubah menjadi iblis sih. Itu lebih tepatnya. Iya. Betul. Karena yang di depan matanya uang. Iya, benar, karena benar. uang itu harta. Harta itu kan panas artinya. Jadi emang makanya kalau enggak Abu Bakar tuh nggak bilang kan kalau mau lihat sifat orang itu tes aja dia pakai duit. Nah itu jelas. Langsung kita tahu Iya, dia jadi aslinya. Iya. Sifat dia itu seperti apa sebenarnya. Gitu. Walaupun dia ahli ibadah sekalipun. Jadi waktu bangun ini Umi udah nikah tadi kan? Ya, jadi udah nikah dan kita sempat join sama keluarga, tapi karena permasalahan penipuan dan segala macam semuanya angkat tangan. Kan zaman now ini banyak orang yang dia tidak memakan uang itu, tetapi dia harus mengganti. Iya. Nah untuk melakukan itu nggak semua orang ternyata mampu. Itu yang dikatakan amanah. Jadi amanah itu memang berat. Kecuali bagi orang-orang yang betul-betul kuat imannya dan percaya sama Tuhan. Itu sih. Nah, jadi amanah itu diumpamakan seperti kita melempar satu jarum itu ke dalam tumpukan tepung dan kita harus cari Jarum itu ya. jarum itu di dalam tumpukan tepung itu. Benar. Jadi mencari orang yang amanah zaman now tuh sulit banget, say. Sulit, Say. Sulit, say, payah. Tapi ya. waktu Umi ngebangun ini keluarga ngedukung juga atau enggak sama? Ngedukung, tapi di satu titik ada di mana kita semuanya itu pasrah, jadi kayak menyelamatkan diri masing-masing gitu. Ketika ada masalah itu. Iya, jadi diumpamakan seperti Umi ini udah dilempar ke laut yang dalam gitu. Umi mau mundur udah terlalu jauh. Mau nggak mau Umi harus tetap berenang. Gitu. Jadi kita harus bertanggung jawab sih sebenarnya. Iya. Jadi kalau dikaji-kaji dari sekian banyak permasalahan bisnis itu, setelah banyak cobaan itu, kalau kita baik ya, kita berbuat baik itu, kita harus percaya bahwasannya pasti ada orang-orang yang baik yang Allah kirimkan, walaupun itu nggak sedarah.
sama Benar, kita. benar. Dan saya Sepakat kalau percaya itu. itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita dikasih cobaan yang luar biasa dahsyat, Allah cuma mau lihat kau mampu nggak ngelewatin ini. Kalau mampu nih hadiahnya gede nih. Nah, tapi kalau kau mundur ya udah kau di situ-situ aja. Ya. Itu sih intinya itu. Jadi Umi nikah berarti nikah udah duluan nikah ya baru bangun Udah ini nikah, ya. udah nikah. Oh Kalau gitu. boleh cerita Umi, nikah di usia Oh masih sangat perawan banget ya. Masih 18 tahun. Umi 18 tahun. Jadi tamat sekolah langsung nikah ya, Mi? Iya, dan kita memang suku Arab ini kan nggak boleh Oh, yang pacaran, Arab, ya. ya di doktrin emang harus nikah cepet gitu ya, karena memang ya sebagai orang tua saya udah merasakan, nah saya udah punya anak juga, jadi emang takut ya jaga anak, jadi cepet-cepet lah dinikahkan. Udah nikah juga kan? Sudah menikah? Sudah Mi. Sudah habis lah ya. Iya. Cari lagi. Jadi kan Mi waktu Umi berarti ini perjodohan ya Mi? Jodohan, diawali dari dijodohkan. Jadi kalau sebangsa ini sih biasanya saling mengenal keluarga masing-masing. Jadi sehingga dia, oh udah kenal si Anu, udah kenal, udah nikahin. Karena udah sama-sama Tahu latar belakang tahu lah latar ya. belakang. Cuman mungkin untuk anak-anak muda yang mungkin memutuskan untuk menikah atau menikahkan anaknya yang masih muda, mungkin kita sebagai orang tua harus memberikan edukasi ya. Edukasi anak-anak itu dibekalilah ilmu tentang rumah tangga. Karena rumah tangga itu emang ibadah terpanjang dan itu belajarnya emang Tiap hari. dan itu sulit banget. Iya, benar-benar. Jadi nggak segampang itu juga. Jadi emang harus diberikan edukasi lah, terutama kepada anak kita. Nah, waktu Umi dikasih tahu nih bahwasanya akan ada perjodohan. Itu waktu Umi dikasih tahu dengan menikahnya tuh waktunya berapa lama, Mi? Jadi dari kecil kami itu memang didoktrin untuk jangan menikah selain dari suku. Nah, itu ya. Jadi kita selalu terngiang-ngiang di kepala dan harus nikah muda. Dan harus nikah Nikah muda. Itu muda. memang udah konteks Iya, dalam keluarga ya? Iya, karena masih mungkin ya orang tua masih berpikir menyelamatkan anak perempuan itu jauh lebih sulit ya. Jadi emang udahlah nikahin aja daripada terlalu lama orang menjadi tanggung jawab orang tua gitu. Perasaan Umi gimana? Karena Umi jadi yang lucunya pengalaman Umi itu waktu sekolah itu yang paling lucu ya waktu sekolah Umi itu kebetulan memilih jurusan STM. Oh, CM. Nah, sekolah teknik kan. Jurusannya Mi? Bangunan. Otomotif. Otomotif. Iya, jadi Umi tamat bengkel-bengkel ya, Mi? Iya, bengkel-bengkel dan dari 3.000 siswa Umi sendiri perempuan. Jadi di situ memang antara balas dendam sama orang tua karena kita nggak bisa bergaul, nggak dikasih bergaul. Dari SD, SMP kita tuh nggak ngerasain namanya bermain-main gitu. Akhirnya memutuskan awalnya nggak mau sekolah lagi. Akhirnya sampai terakhir mau penerimaan siswa baru ada satu sekolah yang menerima siswa tapi tinggal jurusan STM. Dan mau nggak mau karena anaknya harus sekolah, orang tua pun memasukkan Umi ke sekolah itu. Gitu. Dari 3.000 siswa bayangin. Nah jadi rata-rata laki-laki nengok perempuan satu kan pasti ya gimana gitu ya. Apalagi kan keturunan Arab gitu. Lagi gitu kan. Ya banyak yang suka tapi karena kita udah didoktrin, jadi setiap ada yang bilang suka kita bilang ya udah kita nikah. Bayangin anak sekolah kok ditanya gitu kan lucu aneh Iya, ya. kok nikah? Kan gila nih masa gitu aku bilang suka disuruh nikah. Iya lagi. Takut dia mundur ya. Takut teratur gitu kan. Terus dibilang aku suka lah, aku mau main ke rumah. Ini silakan datang. Nah gitu datang disiram air panas sama bapak kita kan gitu. Kenceng ya? Jadi abis itu mereka langsung percaya oh iya berarti Sabrina ini emang nggak boleh selain nggak sama orang Arab. Akhirnya nggak ada lagi yang deketin Mi. Nggak berani lah ya kan. Malah jadi pelindung lah untuk satu perempuan ini. Gitu. Jadi Mi, waktu nikah dulu, jadi ada impian terbesar gitu. Kayak aku nikah ini pasti senang lah ini. Pasti bahagia dunia akhirat lah ini. Cita-cita lah gitu. Iya. Bayangan pernikahan lah, bayangan pernikahan. Jadi Umi itu
nggak ada ya, nggak ada karena emang nggak tahu cinta kan. Oh, nggak ngerasain. Tidak pernah bercinta gitu kan. Pacaran nggak tahu. Nah balik lagi nggak ada edukasi dari ibu gitu. Sementara kita Umi umur 18 tahun menikah dengan laki-laki yang usianya 31 tahun. Oh, jauh. Jadi jauh, yang ini udah pengalaman banget, Iya, yang ini bener. nggak ada pengalaman. Yang ini baru mau Nah, buah ya nih. kan? Ibarat buah masih bunga, dia masih bunga ya. Nggak tahu apa-apa gitu kan. Saya bersih banget gitu. Iya. Jadi model laki-laki ini mungkin untuk mengajarin itu nggak sempet ya. Mungkin ya. Jadi mungkin dia mencari ya apa yang dia sukai lah. Gitu. Tapi kalau untuk apa ya nggak ngerti cinta itu rumah tangga itu seperti apa tuh emang nggak paham. Karena tadi itu ya Mi, Iya. satu edukasinya juga Nggak belum ada. sampai ke Iya. kita, Iya gitu sampai kan. jadi nggak tahu nggak pernah diajarin juga ngurus suami. Apalagi dengan umur 19 tahun harus melahirkan anak gitu. Jadi 19 memang- tahun ya Mi? Iya. Jadi berarti dijodohin 18, nikahnya di umur 19. Enggak, 18 tahun udah menikah. 18 tahun 19 menikah. 19 tahun kan hamil, Iya. langsung kan melahirkan. Melahirkan. Anak Anak pertama pertama. lahir di umur 19 tahun. Iya. 19 tahun dan itu memang ya itulah diajarin ibu untuk mengurus anak ya itulah dia. Tapi kalau untuk mengurus semuanya edukasi apapun nggak ada. Jadi emang edukasi apa ya rumah tangga tuh penting lah. Ya. Wajib sih haruslah. Jadi Umi selama menikah itu banyaklah belajar ya Mi. Karena kan contohnya gini nih. Banyak sih. Kalau seperti kami ya, kami aja pun yang istilahnya sebenarnya nggak boleh ya pacaran, tapi kan pendekatan lah ya dibilang. Kita yang sebelum ke jenjang pernikahan, pendekatannya itu butuh waktu yang lama, mungkin setahun 2 tahun, itu masih susah gitu kan, menyatukan pikiran dalam satu keluarga gitu. Nah, Umi ini kan tadi edukasinya Jodohnya. kurang, terus tiba-tiba langsung bluk gitu. Itu gimana Mi? Jadi memang dalam Islam tuh nggak ada pacaran ya. Cuman untuk ta'aruf, berkenalan, apalagi kita kan harus disuruh untuk melihat bibit bobotnya, ya kan, keturunannya, agamanya. Nah itu emang harus diseleksikan, itu berpengaruh karena bakal menciptakan keturunan dan itu berkenaan semuanya sih sebenarnya. Cuman mungkin edukasi di sini adalah bagaimana Islam itu jadi Islam itu memang menyuruh kita menikah itu bukan karena satu perbedaan yang sama. Tapi yang tidak cocok dicocok-cocokkan. Iya. Gitu. Jadi nggak ada pacaran. Jadi berpacaran itu setelah menikah itu yang diperbolehkan. Karena udah halal kan. Kita mau buat apapun ya boleh gitu karena udah halal. Dan itu lebih kelihatan sih sifat aslinya. Oh gitu ya. Kalau udah menikah Iya, ya. nggak berpura-pura ya Mi? Enggak berpura-pura dia. Tapi mungkin edukasinya aja sih. Bagaimana Islam ini membahas tentang rumah tangga itu kan banyak ya. Benar. Dan 80% itu intinya ya tentang kamar gitu, nggak ada lain. Jadi hasil dari yang cocok dan ketidakcocokan ini tadi Mi, hasil di Umi kayak mana Mi? Yang cocok dan nggak cocok dengan apa nih? Dengan yang tadi kan Umi bilang Menyatukan pikiran tadi. menyatukan pikiran dan pernikahan itu menyocokkan yang tidak cocok. Iya. Nah, dengan Umi yang tidak berpacaran, dikenalkan langsung menikah. Gimana menjalaninya? Hasilnya gimana? Umi bertahan di 8 tahun di pernikahan pertama berarti dan bukan udah divorce selesai dong, berarti. udah. Iya, yang bentar pertama lagi. ya divorce. Tapi itu Umi sudah berusaha untuk tidak meninggalkan. Jadi yang meninggalkan Umi bukan Umi. Bukan yang meninggalkan pasangan Umi bukan Umi. Tetapi laki-laki yang tidak siap dengan apapun yang udah Umi tinggalkan. Nah, jadi laki-laki ini juga ada yang matre gitu. Enggak Oh semuanya perempuan iya matre ya. benar. Zaman Tolong. sekarang juga sih Mi Benar. banyak yang kayak gitu. Iya, banyak kan? Iya. Nah, buktinya kayak Umi buy one get three ya yang mau pasti lihat apa yang punya. Betul. Gitu. Oh Coba berarti sekarang anak Umi 3? iya dong. Oh, udah 3. Jadi 8 tahun pernikahan pertama Umi bertahan dengan kondisi yang nggak punya apa-apa. Tapi dia meninggalkan karena dia tidak siap untuk hidup susah. Susah. Padahal kita yang perempuan udah siap nih ya Mi ya. Ya perempuan tuh ya gitu. Kadang itu dia main perasaan kan. Jadi dia kadang menjadi bodoh gitu. Maaf Logikanya ya. kan ke belakang ya Mi. Logikanya dia pakai hati dulu. Ya, Logikanya setelah udah kepentok gini. Jadi sekarang nggak boleh ya pakai hati aja ya. Pakai Logika otak ya. Iya. Berarti pernikahan Umi yang pertama itu bertahannya 8 tahun 8 ya. tahun. Berarti kan tuh Mi gonjang-ganjing ya? Iya lah. Anak-anak masih kecil. Masih kecil. Nah,
gimana tuh Mi cara Umi menyampaikan ke anak-anak nih bahwasanya ini keluarga lagi nggak baik-baik aja loh nak, gitu. Nah, kalau Umi, alhamdulillahnya itu memang dari kecil itu udah ada agama lah ya sedikit-sedikit untuk tidak menghukum atau menghakimi siapapun gitu. Jadi diajarkan untuk bahwasanya apapun yang terjadi di dunia ini itu selalu ada keterlibatan Tuhan di dalamnya, keterlibatan Allah gitu. Mau baik ataupun tidak baik gitu. Karena apa? Yang buat nggak baik itu tetap dari kita, tapi yang baik itu pasti dari Allah gitu. Ya. Nah, jadi Allah izin, selama Allah izin, jadi gini, semua Allah kasih rezeki di atas muka bumi ini kan. Semua orang dikasih pasangan sama Allah gitu. Bahkan dikatakan jodoh itu adalah cerminan diri kita sendiri gitu ya. Padahal itu apa yang ada dalam diri kita, yang jelek kita itu ada di dalam pasangan kita kalau kita melihat ya sebenarnya. Jadi Umi diajarkan untuk tidak dendam, tidak menyalahkan siapapun, jadi memaafkan dan menerima. Masalah dengan anak-anak, selagi dia bisa berkomunikasi dengan ayahnya ya silakan. Kami tidak ada menjelekkan satu sama lain gitu. Karena emang masalah dia meninggalkan istri dan anaknya itu urusan dia sama Tuhan. Nggak ada hak kita untuk menghakimi dia kan. Betul. Iya benar. Jadi setelah pisah, setelah berpisah Umi menghidupi anak-anak sendiri dan Umi meninggalkan semuanya kan. Kosmetik dijual, toko semua dijual. Itu yang dari nol tadi ya Mi? Ya, jadi semuanya dari nol. Barulah muncul si Saf tadi itu di sini. Ya, jadi pelan-pelan awalnya belajar dari satu travel yang punya nama juga dulu ya di tahun 2009. Umi pernah bekerja di situ dan Umi juga pernah menjadi agen asuransi ya untuk membiayai anak-anak. Jadi prosesnya cukup lama juga lah. Baru kita dipercaya untuk mengelola travel sendiri. berarti membangunnya sendiri ya? Sendiri. Nggak sama pasangan ya? Se-struggle apa sendiri itu? gitu. Makanya biasanya ada orang-orang, jadi yang menguatkan kita itu sebenarnya pasangan kita sih, yang harusnya. Tapi kalau kayak gitu ya kita nggak bisa juga. Ya, harus sendiri. Jadi ketika Umi ditinggalkan sama mantan pada saat itu, anak-anak usianya masih, yang paling kecil usianya 4 bulan waktu 4 bulan. Baru karena selesai kita konfliknya udah lama kan. Cuman karena ya Umi ya waktu itu sempat diselingkuhi juga. Dengan laki-laki itu juga? Ya, tapi Umi memang nggak cinta ya, jadi nggak ada marah-marah, nggak ada ngamuk-ngamuk. Kok bisa ya Mi ya? Bisa orang ada perjodohan cinta. itu kali ya Mi ya? Karena Jadi perjodohan Umi merasa itu ya? kalau ada yang cemburu, marah-marah, memakin berarti dia cinta. Gitu. Karena saya tidak melakukan itu. Berarti feel-nya tuh nggak ada ya Mi? Nggak ada. Walaupun dijodohin gitu ya Mi ya? Iya. Dan punya anak 3 berarti feel-nya belum dapat ke Belum dia? dapat, karena memang nggak ada edukasi kan. Jadi memang rumah tangga ini 80% komunikasi. Ya itu setuju Mi. Iya, jadi kita nggak pernah ada komunikasi, nggak ada pernah membahas kamu maunya apa, aku maunya apa, itu nggak ada. Kita kayak berjalan masing-masing, cuman pulang ya udah ditinggal bersama udah. Tapi Umi nggak married with benefit? Oh iya, berarti berarti ada kepentingan ya? Enggak juga, karena ngikutin orang tua kan. Kan perjodohan. Perjodohan, Iya, jadi mana lebih tahu menuruti. dianya ada gitu. Oh, kalau dia nggak tahu ya mungkin nah. Tapi Iya. iya ya. Bisa jadi. Iya. Bisa jadi ya, tapi nggak ada pemikiran kayak gitu sih. Ya semuanya memang udah takdir lah ya. Iya. Udah takdir Allah ya Mi? Ya kan datang dan pergi ya kan, seperti apa tuh jelangkung ya. Iya. Datang tadi jemput, pulang tadi antar. Jadi waktu 2009 ya Mi? 2009. Itu yang paling kecil ya, berarti 4 bulan. Kalau yang paling besar tuh usianya udah berapa Mi? 4 tahun kalau nggak salah. Oh 4 tahun. Masih 4 tahun. Berarti kalau dibilang dia masih belum mengerti. paham. Iya, belum paham kan gitu. Waktu itu lebih sering sih yang mengusik atau memberikan apa namanya cerita-cerita negatif tentang rumah tangga kita adalah ayahnya sebenarnya. Jadi ternyata anak-anak itu sudah besar sampai sekarang ini baru paham gitu. Ternyata ayahku lah yang
meracuni kami. Playing Iya, victim iya. lah ya Umi ya, bahasa sekarang Jadi ya. buat Umi nggak perlu menjelaskan apapun sama anak-anak. Mereka akan tumbuh dewasa, mereka akan mengerti. Tahu dengan sendirinya ya, Mi? Mereka akan belajar, mereka akan tetap bisa bertemu dengan ayahnya dan dia bisa membedakan ketika aku bertemu dengan ayahku, Seperti apa? ibuku Iya, benar. tidak pernah menjelekkan ayahku. Iya, Tapi ketika ayahku ingin aku ke tempat ayahku, dia memberikan berita yang tidak baik tentang ibuku. Nah, itu yang jadi anak tuh bisa berpikir sih. Mana Mungkin yang pada baik? saat kecil ada kebencian ya sama anak-anak sama ibunya gitu. Karena dituduh yang enggak Iya, atau apa ya cerita-cerita aneh. Cuman sesudah besar mereka tahu oh, ternyata kami selama ini diracuni gitu. Kena racun. Iya, gak usah takut sih kalau itu aman. Aman. Terus kakak kapan ngerasa apa ya bilangnya ya, sadarnya atau ngehnya kalau ada yang nggak beres lah di rumah tangga ya, di hubungan? Karena apa ya? Agak kurangnya komunikasi tadi itu. Mungkin Yang ngehnya mana tahu kan ada satu case yang membuat kayaknya kayaknya Nggak udah bener nih, iya. gitu. Iya, jadi sebenarnya semuanya udah dicatat sih ya. Kayak Dicatat. iyalah kebaikan dan kesalahannya. Dicatat Allah. Oh, dicatat Allah. Enggak, catat sendiri. Oh, iya. Punya buku gitu, Mi. Iya, kebaikan dan kejelekan itu harus kita buat loh. Kebaikannya dia ramah, ya kan mudah bergaul, ya kan mudah senyum sama orang. Ya. Nah, kita bikin kejahatan ya selingkuh. Lebih banyak kejahatan ya. Kejahatannya ini. Kayaknya cuma 3 kayaknya ya. Ternyata lebih banyak jahatnya dari baiknya ya. Berarti nggak bisa dipertahankan. Setelah kita berpikir dulu tapi ya Mi ya. Iyalah, setelah kita sholat. Tapi kan Umi bilang bukan Umi yang meninggalkan. Iya. Tapi dia yang meninggalkan kami. Iya, tapi ngeh nggak gitu sebelumnya, sebelum dia meninggalkan? Mbak ngeh, ternyata dia adalah laki-laki yang takut anaknya sama bininya nggak makan. Gak bisa dibawa susah lah ya, Mi, bahasa kita sekarang ya. Karena dia bertemu dengan Umi kan memang Umi udah jadi pengusaha. Ketika Umi struggle jatuh, Setelah Umi meninggalkan semuanya, dia Kembali nggak ke nol berani. Berarti nyata ya laki-laki yang kayak oh itu perempuannya oke tuh. Oh iyalah. Nyata ya. Iya dong, matre. Jadi dia nggak jatuh ke perempuan Iya. lagi nih, bahasa matre itu ya, Mi. Iya. dulu kan perempuan aja, kalau sekarang kan laki-laki udah bisa. Laki-laki juga pinter loh. Gitu, laki-laki juga pinter. Dia memilih pasangan juga tahu kan Mi, Tahu. kemana dia akan Dia- memilih. Karena dia juga nggak mau menyusahkan dirinya. Dia nggak mau kayak galon minyak. Mulai dari nol. Mulai dari nol ya. Apalagi kita dapat cewek-cewek mandiri, senang kali mungkin sekarang laki-laki dia. Mi. Ya seneng lah. Nah, nih, Mi. Tapi nggak juga sih. Kalau Nggak laki-laki juga. yang normal dia nggak suka lihat, Pride-nya sih Mi. nggak suka lihat perempuan dominan tuh nggak Iya. suka. Rata-rata sih laki-laki ego ya. Laki-laki yang ego. Dia nggak mau di bawahnya Ya memang dia perempuan. diciptakan sebagai pemimpin kan. Jadi dia harus pemimpin. walaupun dia matre, tapi dia nggak mau di bawah perempuan itu sebenarnya. Iya. Dia mau terlihat Dia lebih di ter- atas. iya. Padahal dia butuh juga gitu. Gitu lah, gitu lah. Jadi pada saat itu kan Umi harus siap nih mengurus 3 anak. 3 anak yang masih kecil mungil-mungil ya, Mi. Kayak inang-inang lah jadinya. Gak secantik sekarang ini. Iya. Berproses ya, Mi. Jadi, Mi, apalah yang saat itu Umi pikirkan bahwasanya usahaku nih nggak akan sia-sia gitu. Sebenarnya ada ya di titik dimana depresi, menyerah, kayaknya ini nggak bisa nih, aku nggak kuat nih gitu ya. Tapi lagi-lagi kayak ditegur sama Allah gitu. Maksudnya, Nggak boleh ngeluh gitu ya. maksudnya ini anak kau ini ada rezekinya loh, kayak gitu kan. Kau nggak usah takut, kayak gitu lah. Ibaratnya kayak dibisikin kayak gitu. Cuman Umi udah pernah di titik yang ngelihat anak nangis itu udah nggak ngerespon. Saya udah diem aja kayak bengong gitu. Mungkin itu katanya Depresi. baby blues ya. Iya. Oh, baby blues. Mungkin ya, mungkin. Sekarang memang udah banyak ini istilahnya. Iya ya, tak apalah, pokoknya itulah. Pokoknya itulah aku tengok anakku nangis, aku cuma bisa nengok aja, nggak bisa buat apa-apa. Terus kayak bengong, lebih bingung gitu mau buat apa. Karena kan emang apa ya, Kehilangan arah kali ya Mi. apa ya, dengan umur, jadi Umi umur 24 tahun apa 26 tahun ya, Umi kan udah janda ya, punya anak 3 gitu. 26 tahun. 24 Aku apa 26 baru gitu. nikah itu, Wak. Iya ya, menikah ya, udah jadi janda. Jadi kayaknya
apalagi waktu itu memutuskan untuk berdiri sendiri kan, Iya, nggak iya. mau ada bantuan dari orang tua. Karena kalau dibilang orang tua kita itu orang tua yang mampu, tapi Umi memang nggak mau karena setiap kali ada masalah orang tua selalu dilibatkan gitu. Jadi Umi nggak mau. Jadi emang rumah tangga ini hanya boleh yang menyelesaikan suami istri. Nggak boleh ikut campur orang tua laki-laki ataupun perempuan. Jadi emang harus kita yang benar-benar menyelesaikan. Iya, betul. Jadi belajar dari situ, nggak pernah mau melibatkan siapapun, baik dalam ngurus anak atau bisnis gitu ya. Udah cukup lah yang lalu-lalu gitu. Jadi ya memang rezeki anak-anak itu pasti ada selagi kita mau berusaha. Benar. Kita mau berusaha, kita mau bekerja, dan kita menciptakan uang itu dengan halal lah ya. Iya. Tapi kita itu harus tahu bahwasannya untuk melakukan itu pasti ada yang harus dikorbankan. Nah, dan harus ada yang jadi korban. Iya. Kita adalah korbannya, pejuang Iya, uang kan gitu. Yang jadi korban tetap anak-anak. Iya. Jadi kayak Umi mungkin dari umur segitu udah sibuk dengan cari uang terus. Akhirnya Umi nggak lihat anak Umi bisa ngomong, bisa jalan, karena yang ngurus Kehilangan momen jadinya ya. kehilangan itu juga yang dikorbankan kan. Iya. Karena harus ada pilihan. Iya, harus ada pilihan. Nggak bisa kita mau semuanya. Iya. Gitu. Jadi harus memang ada yang dikorbankan. Jadi Umi nggak ngelihat anak Umi pintar ngomong, nggak ngelihat anak Umi pintar jalan, karena dia harus dititipin sama Penjaga. penjaga. Karena ibunya harus kerja kan, cari uang. Jadi Umi ngelihatnya langsung panjat tebing. Iya, tiba-tiba udah gede aja. Tanpa disadari, oh tiba-tiba Anakku udah besar ya. Iya. Aku udah besar. Ya kalau ibu-ibu pejuang sih itu Iya sih yang kan. dirasakan kesedihan-kesedihan. Nah, jadi Single mom. anak-anak itu memang mandiri gitu. Jadi sampai hari ini udah bisa dari kecil ya, bukan hanya Habib anak saya nomor 1 itu dari kecil tuh udah bisa masak sendiri walaupun hanya telur, nyiapin baju sekolahnya sendiri, gosok, nyediain tas. Jadi emang diajarin mandiri karena mau nggak mau kita harus kerja sama nih. Gitu. Benar. Nah, karena Umi harus kerja gitu. Jadi Umi tadi kan begitu melepaskan tadi ya apa kosmetik, semualah ya Umi lepaskan, malah ditinggal, ya kan ditinggal sama mantan suami. Ada nggak kira-kira Umi marah gitu? Umi protes sama Allah, berontak, kok ini nggak adil ya Allah, kan kadang kita sebagai manusia ini hilafnya di situ ya Mi. Begitu itu terjadi kita kenapa nyalahin gitu? Nyalahin kenapa sih Allah ini kayak gini gitu? Kenapa ada aku nggak, sih Mi? yang dapetin kayak gini? Kenapa bukan yang ini gitu? Ada nggak ngerasa Enggak. itu? Enggak. Karena nggak pernah, karena Umi udah terlalu banyak melihat kuasa Tuhan ya. Mungkin kuasa Allah udah banyak kali dalam hidup Umi. Jadi Umi itu kayak, nih Allah nih kalau, dan doa paling mujarab Umi itu adalah Umi selalu bilang ketika ada orang yang jahatin itu, Umi selalu bilang, ya Allah aku nih hamba yang paling lemah gitu. Aku nggak bisa balas perbuatan orang yang jahat sama aku gitu. Kau yang berkuasa ya Allah, jadi kau aja lah yang menyelesaikan gitu. Karena kau yang paling berkuasa di muka bumi ini gitu. Aku nggak punya kekuatan apa-apa ya Allah. Gitu. Doanya selalu itu. Terus kemudian kejadian yang paling ekstrim di kehidupan Umi adalah ketika Umi hamil anak Umi yang ketiga. Jadi itu tanpa disengaja dan hanya baru 1 kali berhubungan tuh langsung hamil. Dan itu kita lagi proses padahal ya kan. Dan Umi itu kan lahirnya sesar ya yang kedua. Jadi memang nggak boleh hamil dulu. Nah, akhirnya udah ke dokter, udah dikasih obat untuk kuret, udah disedot segala macam. Tapi ternyata anak ini masih hidup di rahim Umi gitu. Anaknya kuat, janinnya kuat ya Mi. Sampai 5 tukang kusuk bilang, ini anak ini enggak kamu nggak hamil gitu. Gitu. Bahkan udah disedot juga, iya makanya. Jadi kuasa Allah tuh nyata banget. Dan pasti ini ada rahasia Allah. Ada rahasia aja. Kita Kenapa nggak tahu. dia Padahal dititipkan? 1 kali doang sampai lahir. Gitu. Dan emang anak yang ketiga ini memang Allah tuh nunjukin, kau mau ngapain juga. Kalau aku nggak izin ya enggak. Iya benar. Kayaknya dia betul nunjukin Iya. kuasanya itu. Sampai dokternya itu kaget, salah satu dokter yang di Kota Medan ini, dan bilang ini saya jarang gagal loh Bu gitu. Tapi ini anak memang anak yang memang Allah yang kasih nih gitu. Dia mungkin mau jadi presiden gitu. Amin. Saking misterinya kehadiran yang nomor 3 ini gitu. Ternyata dia bukan jadi presiden ya, penerus ya. Nah, insya penerus Allah, staff ya. Insya Allah. Insya Allah. Masih Presiden sekolah. staff. Iya, presiden sekolah. staff. Sekolah. Jadi yang ada yang nomor
nomor 1 22 tahun, nomor 2 18, nomor 3 17 tahun. Udah gede-gede, udah tiba-tiba udah besar aja gitu. Tapi mamanya masih muda terus. Jadi kan Mi, setelah perjalanan itu lah kan, ada nggak penyesalan Umi itu sebagai seorang ibu gitu kan? Pasti, pastilah. Pasti ya. Penyesalan jadi seorang ibu adalah jarang sekali wanita-wanita zaman sekarang itu bisa memerankan perannya sebagai ibu, ya kan? Bahkan kebanyakan perempuan sekarang dia merasa anak itu adalah beban, ya kan? Beban. Jadi banyak sekali perceraian itu malah anak dititipkan dengan ayahnya. Itu Umi nggak setuju ya, karena rezeki anak itu pasti ada gitu. Karena seorang anak itu yang dia lihat adalah madrasah pertama itu adalah ibunya. Iya, betul. Jadi agar anak terdidik agamanya, kita nggak perlu nyuruh dia sholat, nyuruh dia ngaji, nggak. Tapi kita yang melakukan itu. Nah itu yang pertama, kita harus melakukan dulu baru anak melihat itu. Gitu. Setuju. Nah, yang kedua penyesalannya itu ya mereka nggak mendapatkan sosok ayah. Kalau di diri Umi ya, karena mereka juga perlu sosok ayah, apalagi anak perempuan. Dia harus deket sama ayahnya, karena cinta pertama anak perempuan itu adalah ayahnya. Itu cuman anak-anak Umi tidak mendapatkan itu, dan Umi berharap anak-anak Umi ini tidak mengalami traumatik ya. Karena trauma itu bukan saat ini terjadi, Betul, Mi. tapi nanti mungkin bisa 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi. Nah makanya Umi tidak pernah menjelekkan ayahnya. Karena sampai kapanpun itu tetap ayahnya. Iya, pasti. Dan bahkan waktu ketika dia mau menikah pun pasti ayahnya yang kita panggil. Iya. Dan setiap kali di acara sekolah tetap nama ayahnya juga yang dipanggil. Bener lagi. Mau kita hapus nggak bisa. Nggak Kan bisa. bener lagi. Kan? betul. Jadi itulah. Jadi penyesalannya ya tidak bisa mempertahankan rumah tangga. Mungkin kurang sabar kali ya. Gitu. Ya komunikasi lah intinya. Karena yang menjalani bukan kita dua aja. Iya benar. Intinya perceraian itu korbannya tetap anak. Iya. Pastilah. Korbannya tetap anak sih. Jadi memang harus dikasih ke agama lah, larinya harus ke agama. Kalau nggak bisa rusak gitu. Gitulah. Tapi kalau dibilang perceraian itu tidak diperbolehkan ya boleh. Zaman Nabi dulu juga ada kok yang cerai gitu. Tapi anak-anaknya tetap dibesarkan bersama gitu kan, tanpa ada rasa sakit hati atau apa. Jadi kayak anak tuh nggak punya salah gitu. Kita harus tetap membesarkan dia sama-sama walaupun ayahnya mungkin nikah lagi atau ibunya nikah lagi gitu. Ya tapi itu drama yang sangat panjang lah ya. Melebihi drama Cin. Lebih. Lebih. Ini drama Arab. Drama Arab ini. Drama Arab ya. Jadi memang ya, jangan sampailah gitu, karena nggak ada masalah yang nggak bisa diselesaikan. Betul. Mungkin kita yang kurang sabar, gitu. Kurang bisa nerima kali ya. Kurang bisa menerima. Ya. Gitu. Nah pada saat Umi tuh lagi kacau balaunya lah ya Umi. Kan Umi kerjanya itu kan di bidang jual jasa ya. Jasa. Sementara kan nggak semua orang nih Mi bisa menata pikirannya. Jadi kalau misalnya dia punya masalah nih, ada orang yang bisa langsung ngelihatkan masalahnya gitu kan. Nah sementara Umi ini kan kerjanya itu kan bidang jasa, bertemu dengan orang banyak. Gimana cara Umi nih bertemu dengan orang banyak dengan pikiran yang lagi kacau balau gitu? Iya sih. Iya, gitu kan? Jadi emang Menahan emosinya lah gitu ibaratnya. iya, mengontrol emosi. Jadi emang kayak mana ya, Umi kalau kerja itu selalu membawa anak sih. Oh iya. Karena emang nggak bisa kalau misalnya harus keluar kota, mungkin kalau ke Aceh atau kemana itu Umi tetap bawa anak-anak gitu. Dan kita juga udah sering kok mengalami kecelakaan di jalan. Oh iya. Iya, jadi kita ngelewatannya bersama-sama gitu. Jadi apapun yang terjadi anak tuh harus dibawa. Itu prinsip Umi. Kalau kita pergi keluar kota atau apa. Dan anak-anak itu ya selama ibunya ada di dekat mereka, mereka tuh baik-baik aja. Ya percayalah mereka tetap bisa makan kan gitu. Kita bisa lihat dia walaupun kita bekerja. Jadi Umi itu pernah satu kali itu bawa anak Umi dan dia tuh
Tiba-tiba datengin Umi lagi ngobrol, lagi prospek, tiba-tiba bilang, Umi, Habib sak berak. Hah? Gitu kan, mau nggak mau kita permisi kan? Iya. Maaf ya Pak, saya harus nyeboin anak saya dulu. Nah itu Umi begitu udah siap nyeboin anak, udah siap semua, langsung Ustadz bilang gini, Bu maaf ya, lain kali kalau mau kerja, jangan bawa anak. Itu langsung ya, Mi? Langsung. Itu udah biasa, ya udah. Tahan aja, namanya anak. Gitu loh. Tuh. Paham ya? Iya. Maksudnya Paham. ya udahlah, itu mah resiko kita bawa anak. Aku kerja kok bawa anak, ya nggak bisa lah, tinggalin lah Bu anaknya sana. Kayak gitu. Ya udah terima aja, kita pergi dan mengalami penolakan, ya udahlah. Gitu, ya udah itu belum bukan rezeki aku. Ya sedih lah pasti. Iya. Ya. Tapi Pasti. tetap bisa berkomunikasi dengan baik lah ya, Mi. Maksudnya, oh iya maaf ya Pak Ustadz, maaf ya kalau anak saya salah, iya. Ya biasanya sih semakin banyak penghinaan kita semakin maju sih. Iya. Kebal ya Mi ya. Semakin Kayak banyak ditempah dicemooh, gitu. dihina, ya. Gitu. Kayak Nabi ya Mi. Supaya kita menjadi lebih kuat. Iya. Itu sebenarnya untuk kekuatan sih. Jadi berarti Umi di depan anak-anak itu jarang sedih lah ya. Oh, Umi menjadi manusia yang super kuat. Superhero lah ya. Mi. Superhero. Apakah di balik itu pernah nangis diam-diam Oh, gitu? pernah Oh, lah. udah kita kan di depan anak-anak kita kok di Jadi iya, jadi pernah lah. Kita pasti ngidupin air keran, kamar mandi kita nangis. Anak-anak kita tinggal, habis udah siap nangis keluar dengan Tegar ya, Mi. lagi. Gitu. Jadi tuh udah dijalani lah. Gitu-gitu udah terlewati. Gitu. Jadi memang menjadi superwoman tuh berat. Makanya dia setangguh sekarang ya Mi ya. Iya, makanya sekarang nggak ada takutnya sama orang. Karena udah sering. Udah banyak yang dilewati ya Mi Udah ya. banyak makan asam garam. Kita belum sampai sih. Umur 24 tahun udah bisa, Ngurus 3. maksudnya udah bisa ngomong ke ya Allah, ini aku yang ini yang paling lemah. Awak, tapong ini. Iya, jadi Udah memang ada umel awak. Jadi memang yang membuat kita kuat tuh setiap kita menghadapi cobaan apapun lah ya dalam hidup ini, selalu kita itu menerima aja dulu. Jangan kita tolak gitu. Itu yang buat sakit sih sebenarnya. Itu yang buat kita itu sakit hati, dendam, marah gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi, terima aja dulu. Alhamdulillah ya udah. Alhamdulillah ya Allah aku terima cobaan ini. Tapi terkadang itu Jadi terima dulu dia. Udah dia masuk urusan nanti. Bisa selesai atau enggak gitu ya, Mi? Mau ngadu atau enggak itu nanti. Yang penting terima aja dulu. Awak tipe yang keras ini mana bisa, Mi? Enggak, itulah yang buat kita sakit. Iya memang. MUI belum. Iya, Iya, betul, ya kan? betul. Itu yang Itu yang buat kita sakit, kita melawan, kita memberontak karena kita nggak menerima keadaan itu gitu. Jadi menerima aja dulu, oh ya udah kita terima. Belajar sih. Jadi kalau kita sebagai orang tua itu menganggap anak itu adalah hutang yang harus kita bayar. Jadi anak itu bukan investasi. Orang tua sekarang dianggap investasi. Oh, anakku nanti kalau jadi gini dia harus ngasih uang sama aku. Itu salah. Tapi kita yang berhutang sama anak-anak kita. Selesaikan hutang itu. Dan jangan pernah berharap apapun. Tapi nggak semua orang tua juga tuh berpikir Makanya kayak sering gitu. disampaikan. Semua Kak, di sini sampaikan nih. bener. Iya, makanya anak itu kita yang berhutang sama anak. Dia pun kalau ditanya dia nggak mau dilahirkan dari orang tua seperti kita. Benar. Betul. Pas. Emang dia bisa milih, aku Iya, saya dari ibuku yang kaya benar. raya, Pas. bapakku yang kan nggak bisa, Betul. dia nggak bisa milih. Jadi kita yang berhutang sama anak, selesaikanlah hutang itu sampai selesai dan jangan harap apapun dari anak kita. Nah, itulah dia. Jadi mendidik anak itu jadi ikhlas dia, jadi enak aja gitu. Iya, Jadi ridho, ya udah, ya Allah ini yang kau kasih, kau amanahkan, ya aku harus jaga nih sampai selesai. Jadi kita yang berhutang, jangan bukan anak yang berhutang sama orang tua, Nah, kita yang punya hutang sama anak. Itu harus dikasih tahu juga sama orang tua sih, karena terlalu banyak orang tua yang berharap sama anak. Itu nggak bisa. Gak bisa ya. Iya. Tapi sekarang banyak orang tua gitu. Iya, makanya jangan, nggak boleh. Jadi besarkan anak-anak karena kita yang berhutang. Selesaikan hutang-hutang itu sampai selesai dengan pendidikan yang terbaik. Iya. Ya, pas. Pendidikan yang terbaik lah, kasih. Pendidikan yang terbaik. Pendidikan yang terbaik. Tapi ya kan Mi, banyak orang tuh yang berumah tangganya gagal, terus akhirnya apa yang dijalaninya juga gagal gitu, kayak usahanya pun bisa jadi gagal karena rumah tangganya gagal, tapi Umi bisa bertahan sampai sekarang itu dengan permasalahan rumah tangga yang sudah Umi jalanin.
apa yang Umi apalah yang Umi dapatkan gitu sampai Umi bisa mempertahankan itu semua gitu. Anak lah pasti ya. Yang menguatkan si anak. Iya, Jadi anak kalau yang ditanya, menguatkan. Umi tahu nggak cinta suami istri? Mungkin Umi nggak ngerti. Tapi kalau Ibu karena ibu kan Umi paham gitu. Jadi emang kita seorang ibu itu dia memang akan melakukan apa saja untuk anaknya, itu betul. Ya. Gitu. Jadi ya mungkin anak lah yang membuat Umi kuat dan Umi berusaha untuk memberikan apa yang mereka mau gitu. Selagi itu dalam positif ya, Iya. mereka mau misalnya apapun itu. Karena mereka sudah cukup menderita. Mm-mm. Jadi kami sama-sama menderitanya kan gitu. Jadi kalau disuruh balik lagi ke tempat yang penderitaan itu mungkin Umi nggak akan bawa mereka ke sana gitu. Iyalah. Ya balik lagi harus ada yang dikorbankan. Mm-mm. Ya kita lah korbannya, pejuang adalah korbannya. Iya. Pejuang keluarganya harus jadi korban. Dia akan kehilangan momen-momen bahagia. Betul sih, Mi. Bahkan kebahagiaan dirinya sendiri dia pun lupa. Dia lagi. Ya kan? Nah, dia bukan kebahagiaan sih, aku apa ya gitu loh. Aku sampai lupa yang membuat aku bahagia itu apa Iya ya. betul Mi. Kadang Iya, kalau benar. kita yang ibu pekerja, ibu pejuang itu kita Lupa. lupa. Karena udah kita ya sibuk dengan itu, fokus tadi Fokus kan. dengan uang, cari uang untuk anak. untuk anak, untuk keluarga gitu ya. Iya, tapi harus adalah orang yang mensupport. Itu jauh lebih kuat lagi sih kita. Misalnya suami, Iya. ya kan? Atau orang yang memang dia seneng sama kita, atau teman kita. Harus ada support system juga. Harus gitu. Karena Gila kalau juga kita nanti gitu. iya, kalau ngelewatin sendiri berat. Jadi after divorce itu ada lagi orang baru. Ada dong. Makanya membuat itu tadi ya. Tapi yang kedua juga Umi ditaarufin, jadi nggak tahu cinta sih. oh iya. Berarti Umi belum bener-bener nggak tahu. Kapan waktu pacarannya gue? Nggak kapok ya. Enggak, karena emang kita harus menikah kan dalam Islam. Nggak, maksudnya yang pertama kan ta'aruf. Gagal ya. Karena emang nggak pandai cari laki-laki, Em, gitu. Mungkin laki-laki takut kali ya, Iya. ya kan? Takut atau insecure dia. Bisa jadi. iya. Jadi ya, Apalagi Umi yang kalau sekarang ini makin takut laki-laki tuh. Mi. Makin takut lah. padahal syaratnya cuma laki-laki yang soleh. Dapat yang sama. Jadi Dan tadi pandai membaca Al-Quran. Jadi Mi, setelah semua yang terjadi nih, Ya. ya kan, telentang telungkup semua lah ya Mi. Ya kan? Buruk. Apa Umi itu udah memaafkan orang-orang atau keadaan yang membuat Umi sedih? Iya. Jadi Umi udah memaafkan semuanya. Oh. Memaafkan semua orang yang dulu nyakitin, yang menghina, yang mencemooh, yang memberikan janji palsu, menipu. Jadi Umi sudah memaafkan semuanya. Dan malah Umi itu punya impian next ke depannya itu mungkin mimpinya Umi udah batasin mungkin Umi di bisnis ini ya Umi yang kelola lah ya di sini sampai umur mungkin 50 tahun. Lebih dari 50 tahun mungkin Umi harus cari untuk Umi lah ya ke Tuhan gitu. Harus lebih lah. oh gitu. Gitu sih. Itu plan sekarang. Iya, plannya itu aja sih. Karena udah capek kan dari umur 18 tahun, cuy. Berarti udah benar-benar memaafkan ya Mi? Udah. Bukan udah memaafkan. mencoba Jadi menerima supaya- keadaan? Iya, memaafkan semua orang karena balik lagi setiap apapun kejadian dalam hidup kita tidak ada campur tangan Allah. Ya. Ya kan? Pas. Allah izin makanya itu terjadi. Ya, Nah, pas. Dan setiap kejadian itu pasti ada maksud Allah untuk menguatkan kita dalam situasi apapun. Dan balik lagi bahwasannya setiap apapun yang kita lalui, kita alami, nah Allah tahu menakarnya. Kau mampu, kau bisa. Nah, nggak ada yang di luar batas kemampuan kita kan. Pernah nggak sih Umi mikir gini, banyak ya orang-orang seliweran tuh bilang gini, kalau dia nggak berhasil di rumah tangga, pasti dia berhasil di rezeki, dia maksudnya di bisnis gitu. Nah, pernah nggak Umi berpikir gitu? Mungkin apa iya ya ini terjadi sama aku ya? Iya, Allah tuh maha adil. Nggak ada yang sempurna. Benar. Kehidupan mana yang sempurna? Nggak ada. Balik lagi kalau suaminya banyak duit, istrinya enggak. Iya kan? Iya. Nah, kalau istrinya banyak duit, suaminya pasti biasa-biasa aja. Iya. Itu kan tanda Allah tuh maha adil sih sebenarnya. Karena udah dijadikan satu, rezeki dua jadi satu nih. Nah, berarti harus ada yang mengalah kan sama satu. Iya. Gitu. Itu karena Allah tuh maha adil. Jadi
nggak ada si jelek dan si miskin kan gitu. Itu untuk ada si kaya, ada si ganteng dan si jelek, ada si kaya dan si miskin. Semua Allah buat itu untuk gambaran buat kita kan, supaya kita melihat nih yang aku ciptain di muka bumi ini penuh dengan keadilan. Ya. Adil banget malah. Betul. Jadi termasuk Masjidil Aqsa disediakan untuk kita juga bisa nih pakai hati, supaya hati kita tuh nggak mati, supaya kita masih bisa nih menghidupkan hati kita, supaya kita bisa menerima nasihat orang lain. Jadi gini, Umi kan udah punya nih travel terbesar, terpercaya, ter lah pokoknya Di Kota nih. Medan. Iya. Jadi nggak ada gitu berpikiran. Ya kalau dibilang sih untuk saat ini gampang lah untuk Umi mendapatkan laki-laki yang Umi mau gitu. Jadi saat ini ada nggak terfikir lagi gitu? Atau Umi udah nggak percaya sama cinta itu lagi? Entahlah ya. gitu dia. Kalau cinta itu gini ya, kalau masalah ada nggak takut nggak laki-laki, pastilah ya. Ya. Balik lagi, ketika kita mau nggak nurunin standar kita. Kalau kita mau, kita pasti akan mendapatkan laki-laki yang menurunkan standarnya juga. Ya. Nah kalau kita siap ya silahkan gitu. Ya pas. Iya kan, Iya, benar kan. Tapi kalau kita mau menahan standar kita di sini nih, ya jarang laki-laki yang bisa menerima wanita yang lebih dominan. Iya, Benar. Dan Jadi katanya harus Mi, sadar diri. dan katanya Mi, kita sebagai perempuan jangan pernah menurunkan standar. Karena ketika kita nurunin standar, nanti ke depannya jadi itu nggak sesuai dengan yang kita inginkan kan pasti. Pasangannya. Iya, jadinya nggak panjang katanya. Jadi berkaca dari kisah Khadijah dan Rasulullah ya. Khadijah itu kan janda kaya, dan dia udah tua kan. Dan Nabi Muhammad itu bekerja loh sama Bunda Khadijah pada saat itu. Nah setelah dia bekerja, dilihat nih oh sifatnya bagus, oh dia amanah, oh ternyata cara dagangnya gini ya, dagangannya laris. Nah ketika itu Khadijah mempercayai kan, Bunda Khadijah mempercayai Nabi Muhammad untuk meneruskan usahanya. Nah masalahnya saya sudah pernah melakukan itu loh, tapi saya dikhianat, saya ditinggal. Paham ya? Jadi berkaca dari situ untuk melakukan hal itu lagi. Sulit itu kan nggak gampang. Iya, benar. Apalagi saya bawa 3 anak nih. Benar. Paham ya? Paham, iya. Kecuali kalau Umi itu sendirian gitu. Ini kan aku udah pernah melakukan itu loh, gitu. Tapi ditinggalkan juga, nggak dipertahankan gitu. Padahal kita punya anak. Iya, betul. Paham kan? Paham. Nah sekarang dengan orang yang baru datang, kita harus melakukan itu tuh kan nggak gampang. Benar, iya. Dan membawa 3 anak lagi. 3 anak loh. Dan Rasulullah itu sejarahnya memang punya anak dari Bunda Khadijah, sedangkan istri-istri lain kan nggak punya anak. Iya. Gitu, itu masya Allahnya gitu kisah itu. Jadi belajar dari situ sih. Boleh kita perempuan menyerahkan seluruh dagangan kita atau usaha kita selagi laki-laki itu memang amanah. Iya. Di jalan Allah. Nah tadi Umi balik lagi, amanah itu kayak apa kita harus nyari orangnya? Zaman sekarang ya, Mbak? Jadi itu yang belum ada sama diri Umi. Untuk membuka itu tuh sulit. Nah itu aja sih. Tapi kalau kita ada laki-laki yang seperti ya mirip lah 11-12 sama Rasulullah, boleh lah ya. Ya. Oke, Mi. Jadi nih kalau boleh nih, Mi, boleh kasih pesan nih buat teman-teman banyak umur, ya kan? Buat perempuan di luar sana yang sedang merasa gagal dalam hal rumah tangganya, Mi. Oh iya. Atau bisnisnya gitu, Mi, nggak apa-apa. Sampaikan. Iya, jadi pesannya mungkin sama wanita-wanita muda saat ini ya, apapun yang terjadi, apapun yang kita rasakan, ya apapun yang sedang kita alami saat ini, selalu libatkan Allah, ya selalu mendekatkan diri sama Allah, dan selalu berdoa karena doa itu memang bisa merubah takdir. Ya walaupun takdir kita sudah dikasih dari 500 tahun yang lalu, tapi itu semua bisa dirubah dengan doa. Gitu. Dan kita harus jadi memang perempuan pendidik terbaik. Karena anak-anak itu madrasah utamanya adalah ibunya. Gitu, adalah ibunya. Dan untuk bisnis ya sekarang perempuan-perempuan udah banyak kok yang bisa bisnis di dalam rumah, nggak mesti keluar rumah. Itu jauh lebih baik gitu. Jangan jadikan saya patokan juga sebagai orang yang harus seperti ini, harus seperti Umi.
Karena sebaik-baiknya wanita adalah yang ada di dalam rumahnya. Gitu. Mungkin hanya itu aja sih. Itu aja ya, Mi. Iya. Buat perempuan-perempuan yang membesarkan anaknya sendiri, Mi. Oh, nggak apa-apa. Besarin aja ya. Iya. Udah ada rezekinya masing-masing. Semangat. Iya, kalau jatuh bangun lagi, jatuh bangkit lagi, jatuh bangun lagi. Sampai udah nggak bisa bangkit lagi. Iya, sampai anaknya tiba-tiba udah gede aja sendiri gitu. Ya, karena rezeki anak itu udah ada masing-masing, jadi nggak usah khawatir. Mungkin itu aja. Ya, karena hidup ini selalu ngasih kita kesempatan ya, Mi, untuk bangkit lagi Oh, ya. pastilah. Iya. Pastilah. Dan untuk janda-janda, jadi janda, jangan kalian berharap sama laki-laki ya, jangan sama jantan, usaha sendiri ya. Betul. Karena janda yang mandiri jauh lebih berharga Dibandingkan daripada punya pasangan baru. Aja sih. Dan jadi janda kaya, Mi. Harus. Harus. Wajib. JP. Janda premium. Jangan premium, Mi, pertama Kalau lagi bisa naik. jangan Pertamax jadi lagi janda. naik. Ya, kalau bisa jangan jadi janda. Ya, Mi. Gimana ya? Ini satu langkah kanan sebenarnya aku jumpa sama Umi nih. Karena aku traveler, walaupun amatir. Amatir ya? Amatir. Jadi sebenarnya aku pengen Mi keluar negeri. Tapi kan untuk kita orang Indonesia ini masih takut-takut ya. Adalah ketakutan-ketakutan terkecil ya. Tapi kan Umi ini berpengalaman ya, udah sangat-sangat berpengalaman lah dari 2009 Mi sampai sekarang. Boleh lah Mi, kayaknya aku mau lah ke ya negara-negara Muslim lah ya, kayaknya menarik. Trip-tripnya ya? Iya, Trip-trip. trip-tripnya itu disupport juga Mi dari Soft Travel. Iya, kita bisa juga sih ke negara-negara Muslim lain seperti Turki, Maroko, Uzbekistan. Tapi tunggu dulu, Mi. Tanya dulu. Kau mau keliling-keliling negara-negara itu udah pergi umroh belum? Belum sih. Ya udah. Pengen sih. Pengen sih Mi. Mumpung ada Iya, ownernya, harus agak kita tanya dulu harga mana tahu ada harga promo untuk Jadi yang untuk umroh yang nih. muda-muda ya, kalau kalian belum tentu arah hidup kalian nih, yang galau-galau, yang nggak tahu nih mau buka usaha apa, yang kayaknya rezekinya stuck-stuck aja, nggak maju-maju, ya mungkin langkah awal memang harus umroh. Karena sesuai kata ulama, jika kita dikasih dua pilihan, uangnya pas-pasan untuk umroh apa usaha, maka pilihlah umroh. Karena kalian akan mendapatkan usaha tersebut. Jadi Mi, kayak aku gini lah, aku nih milenial tapi yang rada ke Gen-Z-Gen-Zian. Jadi susah nyimpan uang. Kayak mana caranya mau pergi umroh? Lagi ada program nggak nih? Ada program Jadi nggak dari SAF? iya, jelas ada. Jadi di SAF itu semuanya bisa. Kalian mau cicil dari 100.000 bisa. Kan nggak berat ya 100.000. Iya. Nah itu kita bekerja sama juga dengan beberapa rekanan bank ya, Oh, untuk gitu. menyimpan uang kalian Iya. atas nama kalian sendiri. Nanti kalau udah cukup baru ditransfer ke Ke travel ya, Mi. Dan itu seumur hidup, gak ada jangka waktu. Nah kemudian yang kedua, kalian mungkin bisa gade-gade emas. Kalian kalau ada emas, ada emas. Ada emas nih, ada. Berapa gram, Mi? 10 gram udah bisa umroh lah. Ya, Jadi berapa paketnya Mi? Paket yang ditawarkan dari Soft Travel dari ini? 25-an lah sampai 40-an ke atas. Oh gitu. Tergantung fasilitas masing-masing. Kalau yang reguler aja lah. reguler rata-rata lah ya, 32,5 lah. Oh gitu. 32,5 berapa hari itu Mi? Itu 11 hari, 12 hari. Itu udah semuanya ya, Mi ya? Udah Visa semua. apa semuanya. Include semuanya kecuali Dari itu paspor lah ya. semua. Iya, kecuali paspor. Jadi fasilitas yang didapat apa Mi? Semua lah, hotel, makan, bus, sama jalan-jalannya, ziarahnya semua. Oh, udah Itu udah 32 tadi Iya. semua ya, Mi. Kalau yang 25 tadi, Itu juga, tapi mungkin hotelnya lebih jauh. Ya. oh beda di penginapan fasilitas ya, doang. fasilitasnya. Tipnya udah termasuk tip kah atau apa gitu? Udah semua. Oh iya, jadi ini bersih udah. Bersih lah. Oh, menarik ya. Udah handling Tapi semua udah. kalau kau mau jalan-jalan ke kota-kota Islam yang tadi negara Iya, Islam bisa yang ya? Bisa dong, ada Bisa, tripnya. ada. Umroh plus Turki lah. Ya. Nah. Bisa include ya. Bisa. Sekalian lah berarti itu. Jadi bisa, dapat Mi. dua-dua kan. Bisa kan? Mau nikah sana pun kan bisa. Oh iya, bisa diatur Mi. Masalahnya Mi, langsung dapet salahnya nggak Mi? Untuk kawanku. Enggak gini aja Mi. Sambil jalan-jalan Gini, nih. Mi. Aku daftar umroh, mau nikah sana. Calonnya dari Umi. Oh boleh juga, jelas. Ini dapat masjid loh ya. Dapat masjid Mi loh mana ya. tahu Mi ada ustadz Umi yang Iya, yang mana tahu ya. Iya Mi. Habis itu kayak mau mau- dikasih kerja lagi.
Mending nggak usah ya. Iya. Jadi bisa ya 32 juta 500. Kantornya di mana, Mi? Di Jalan Sunggal Raya nomor 226. Sunggal Raya. Dekat Ring Road. Iya, dekat Eko Coffee. Jadi kalau misalnya mau nengok-nengok dulu, Mi, apa nih IG-nya, Mi? Oh, ada Apa tuh? Sabrina Travel. Sabrina Travel. Sabrina Travel. Iya. Ada di Sabrina Travel ya, Mi. Iya. Oke. Udah banyak juga aku tengok seleb-seleb Iya. situ ya. Ini yang berangkat sama Umi ini banyak-banyak influencer Medan kayaknya. Iya. Ya. Kalau mau sama influencer Medan, kalian berangkatnya di bulan 11. Ayo. Apalagi Ayo, yang mau. Berangkat bareng influencer. Ditunggu ya, bisa influencer DM Medan ya. Iya, bisa. Yang mau berangkat sama influencer Medan bulan 11. Bulan tahun ini. 11. Kuotanya Iya. masih ada nih? Banyak. Kuotanya masih banyak. Ya, buruan. Kepoin IG-nya. Saf Travel. Iya. Berangkat bersama influencer Medan termasuk kami. Kami. Jadi malam ini kita belajar bahwa hidup itu nggak selalu memberikan keluarga yang sempurna. Betul. Ternyata keluarga yang tidak sempurna itu bisa bahagia juga. Iya, benar. Ya kan? Dan nggak semua anak yang terlahir dari keluarga yang nggak sempurna itu hasilnya buruk, weh. Iya, benar. Dan seorang perempuan bisa tetap jadi pemenang bahkan setelah melewati badai terbesar dalam hidupnya. Ya, gitulah ya, weh. Kalau gitu ceritanya cukup dulu. Ngobrolnya lanjut nanti. Dan jangan lupa Tetap banyak Kombur. See you on the next video. Banyak Kombur Podcast. Banyak Kombur Podcast. Banyak Kombur Podcast. Banyak Kombur Podcast.